Halo, selamat pagi kepada anak-anak kami, khususnya kelas 11 IPA ya, dan kelas 11 IPS. Pada pagi hari ini kita kembali masuk materi sejarah, yaitu sejarah Indonesia. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah sedikit membahas mengenai kolonialisme ya. Nah, kamu sudah dapat sedikit tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme yang masuk ke wilayah lainnya, khususnya Indonesia. Oke, pada saat ini Bapak akan memberikan sedikit saja materinya, karena pada minggu yang lalu kita sudah bahas dan Bapak sudah memberikan beberapa soal latihan dan sebagian kalian dapat menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, inilah dia materi mengenai kolonialisme dan imperialisme khusus kelas 11 badan IPS pada pagi hari ini. Oke, kita mulai saja ya, seperti biasa. Nah, buku kita Bumi Aksara Ba Ilmu, kalau kita perhatikan Bapak besarkan. Nah, ini dia buku kita sama ya. Nah, dengan dari ini ya. Oke, masuk. Pada bab 1, dan kolonialisme di Indonesia. Sudah kita bahas kemarin ya, bahwa imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Indonesia itu dilatar belakangi oleh kebutuhan akan rempah-rempah. Itu sudah kita bahas ya, dilatar belakangi oleh kebutuhan rempah-rempah, di mana sebenarnya rempah-rempah itu bisanya diperoleh di Eropa sendiri, tapi karena ada serangan dari kerajaan Turki ya, yang merupakan kerajaan Islam, keberadaan rempah-rempah itu sendiri sangat sulit didapatkan oleh bangsa Eropa, di mana kebutuhan akan rempah-rempah itu sangat banyak ya. Itu sebagai obat-obatan, sebagai bahan makanan yang memberikan fungsi yang baik pada tubuh bangsa Eropa, khususnya ketika memasuki musim dingin. Jadi sehingga keberadaan rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka. Nah, keberhasilan juga bangsa Barat ke Indonesia tidak terlepas dari yang pernah Bapak sampaikan, itu adalah ada 4 faktornya ya, 4 faktor yang boleh kita review kembali. Yang pertama itu adalah kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, kemudian adanya penemuan kompas, teori bumi bulat, dan orang Eropa itu memiliki jiwa penjelajah, sehingga mereka selalu ingin mencari tahu daerah-daerah yang baru, namun mereka seiring dengan keinginan mereka untuk menguasai daerah-daerah tersebut ya. Oke, itulah dia faktor kedatangan bangsa Barat ke Asia. Nah, di sini ada imperialisme dan kolonialisme. Itu pengertiannya sudah kalian sebutkan. Macam-macam imperialisme juga, sebab-sebab imperialisme juga, akibat imperialisme. Nah, sedikit boleh Bapak tambahkan pada hari ini. Macam-macam imperialisme itu ada dua ya. Kita tahu istilahnya itu ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Kalau di imperialisme kuno, ini identik dengan istilah 3G ya, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, ingat aja 3G ya, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, dimana ketiga-tiganya kalian pasti tahu itu yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu bangsa Eropa itu menjelajah daerah baru menuju ke Asia, ingin mencari kekayaan ya. Sedangkan Glory ini untuk mencari kejayaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bangsa Inggris ya, sebagai bangsa imperium terbesar di dunia, banyak jajahannya, sehingga bahasa Inggris itu sendiri dijadikan sebagai bahasa internasional ya. Itu kalau dia glory, mencari kejayaan. Tapi kalau dia gospel, nah ini adalah bangsa Eropa selain untuk mencari kekayaan, selain juga untuk mendapatkan kejayaan, mereka juga ada tujuan tersendiri, yaitu untuk menyebarluaskan agama dan kepercayaan. Nah, pada umumnya adalah agama Nasrani. Nah, oke, jadi itulah dia imperialisme kuno ya.
3G, God, Glory, dan Gospel. Nah, bagaimana dengan imperialisme modern? Imperialisme modern itu kalau sekarang justru daerah yang dikatakannya mereka jajah tidak terlihat kita dijajah, tapi secara tidak langsung kita dijajah. Contoh ya, negara kita dijadikan sebagai tempat sumber untuk mendapatkan bahan baku ya, bahan mentah. Terus negara Indonesia dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil produksinya. Terus di Indonesia juga didapat tenaga kerjanya ya, tenaga kerjanya. Nah, ketiga hal ini juga nyata terjadi di Indonesia. Oke, itu dia tadi imperialisme modernnya. Kolonialisme juga sama ya. Kolonialisme itu negara yang menganut istilah atau paham kolonialisme itu sendiri bagi bangsa kita adalah Belanda ya. Kolonialisme Belanda. Kata Soekarno, Belanda berada di Indonesia itu selama kurang lebih 350 tahun. Nah, kok bisa Pak? Iya, kita udah bicarakan bahwa bangsa Eropa masuk ke Indonesia itu pertama berhenti singgah di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka banyak kumpulan-kumpulan bangsa Eropa yang ada di sana, termasuk ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Namun pada perkembangan sejarahnya, yang paling lama di Indonesia itu adalah Belanda sampai 350 tahun. Nah, siapa pemimpin Belanda yang pertama sampai ke Indonesia? Itu adalah namanya Cornelius de Houtman ya. Cornelius de Houtman yang pertama sekali menginjakkan kakinya di negara kita ini. Karena begitu lama Belanda berada di Indonesia, maka disebutkanlah istilahnya sebagai kolonialisme Belanda. Itu sudah kalian sebutkan juga. Oke. Ya, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ya, ini lebih spesifik lagi. Bangsa Eropanya ke Indonesia itu oleh bangsa-bangsa yang sudah Bapak sebutkan, ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ya. 4 negara ini, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, pengaruh perluasan bangsa Eropa di Indonesia ini maksudnya adalah propaganda. Bagaimana negara Portugis, Inggris, dan Belanda itu masuk ke Indonesia kemudian memperkuat pengaruhnya, sehingga warga negara kita atau penduduk di Indonesia itu takut dan tunduk dengan pemerintahan Portugis, Inggris, dan Belanda. Bagaimana cara mereka memperkuat pengaruhnya? Mereka mendirikan kongsi dagang ya. Ini VOC, ini adalah kongsi dagang miliknya Belanda ya. Baru nanti ada lagi EIC. EIC itulah kongsi dagang miliknya Inggris. Nah, ini akan menjadi persaingan antara Portugis dan Inggris nantinya di Indonesia. Oke. Sedangkan kalau Portugis, karena ini adalah bangsa Eropa yang awal yang tiba ke Indonesia, nah, jadi pengaruhnya itu lebih kuat di Indonesia karena awal. Namun Inggris dan Belanda juga mengikuti cara yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Oke. Nah, di Indonesia memang yang paling lama menjajah itu adalah pemerintah kerajaan Belanda. Setelah materi kita kolonialisme dan imperialisme nanti pada hari ini ya, kita juga akan masuk gubernur-gubernur jenderal yang diutus oleh Belanda yang memerintah di Indonesia. Nah, yang pertama itu gubernur jenderalnya Daendels, dan kemudian gubernur jenderalnya Jansen. Nah, ini dari Belanda, ini dua-dua ya, dari Belanda. Nanti mengenai detailnya materi ini boleh Bapak sampaikan pada materi berikutnya. Kemudian Inggris ya. Nah, sepertinya kalau kalian perhatikan slide ini lebih mengutamakan Belanda dan Inggris ya, jelas. Karena yang menjajah langsung nanti di negara kita itu adalah negara Belanda dan Inggris. Portugis dan Spanyol tujuannya murni untuk mengambil rempah-rempah. Kemudian setelah mereka dapat, mereka kembali ke negaranya, dan itu disebabkan oleh perlawanan juga di berbagai kerajaan di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena Portugis dan Spanyol itu terlalu keras atau terlalu jelas sekali untuk memonopoli dan menguasai, bahkan mencampur tangan urusan kerajaan penguasa-penguasa lokal di Indonesia.
sehingga keberadaan Portugis dan Spanyol itu tidak begitu lama ya. Maka yang akan kita bahas nantinya ke depan itu adalah kolonialnya Belanda dan kolonialnya Inggris. Nah, oke, sekarang kita perhatikan pemerintahan kolonialnya Inggris. Nah, di situ ada kebijakan pemerintahan Raffles. Nah, ini dari Inggris ya. Sir Stamford Raffles ini gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Indonesia dari Inggris. Nah, apa saja kebijakan Sir Raffles? Itu ada pokok-pokok sistem tanam paksa, sistem-sistem pajak tanah, atau istilahnya dalam sejarah itu land rente ya. Keuntungan sistem pajak tanah bagi rakyat. Nah, ada untungnya juga ya. Tanah mereka disewa oleh pemerintah Inggris, ya. Ada hasilnya kan, tanah tadi kan. Keuntungan sistem pajak tanah bagi pemerintah kolonial. Nah, kalau kita perhatikan yang dua ini, sistem pajak tanah yang diterapkan oleh Sir Raffles ini itu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, baik kepada rakyat dan juga kepada pemerintah kolonial Inggris itu sendiri ya, memberikan keuntungan. Sehingga sistem pajak tanah atau sewa tanah sampai sekarang itu masih diterapkan di negara kita. Nah, itu merupakan kebijakan dari si Sir Thomas Stamford Raffles. Kemudian kendalanya dalam sistem pajak tanah juga ada ya. Setiap kebijakan ketika diterapkan dalam satu negara juga pasti memiliki kendala-kendala ya. Oke. Nah, pemerintah komisaris jenderal ini adalah adanya beberapa tokoh-tokoh jenderal yang pernah berkuasa memimpin di wilayah negara kita ini. Ya, sistem tanam paksa salah satunya. Ini adalah yang diterapkan oleh tadi yang kita sebutkan Belanda itu, ada namanya Dendels ya, Dendels. Itu adalah kebijakan terapkannya sistem tanam paksa, Dendels. Nah, jadi pokok-pokok sistem tanam paksa, penyimpangan sistem tanam paksa, akibat sistem tanam paksa. Nah, gara-gara sistem tanam paksa inilah sebenarnya si Dendels akhirnya dipanggil ke negara Belanda, kemudian diganti dengan si Jansen. Makanya pada slide-slide sebelumnya ya, kalau boleh Bapak tunjukkan lagi ya, pada slide sebelumnya itu ada dia setelah si setelah si Dendels itu ada Jansen ya. Jadi keberadaan si Jansen itu menggantikan posisi kedudukannya si Dendels karena dia banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa. Oke, jadi perkembangan sistem pemerintahan pada masa kolonial antara Belanda sama Inggris tadi itu nantinya pada pertemuan berikutnya kita bisa lihat pada bidang politik, ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Mungkin materi lengkap nanti akan Bapak kirimkan ya dalam bentuk Word biar catatan. Nah, itu akan Bapak mulai pada minggu depan. Oke, jadi sekarang Bapak ingin mengajak kalian sedikit mengikuti bagaimana bisa bangsa Eropa itu bisa tiba ke Indonesia. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satu dengan ditemukannya berbagai teknologi, salah satunya dengan adanya penemuan kompas, ya, pembuatan kapal-kapal. Nah, jadi pada saat ini coba perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Bagaimana bangsa Eropa memulai perjalanannya dan mulai menggambar dan membuat yang namanya peta pada masa kuno ya, peta. Nah, kalau kalian perhatikan video berikut.
Oke, itu dia tadi mengenai produk peta pada masa kuno. Jadi peta-peta yang bentuknya sederhana ini tadi yang sudah kita lihat, bayangkan ya dengan gambar peta sekarang sangat tertinggal jauh. Tapi itulah bangsa Eropa tidak menyerah sehingga mereka melanjutkan perjalanan-perjalanan dan menggambarkan daerah yang mereka lalui. Nah, sekarang yang kedua itu mengenai kapal yang mereka gunakan dalam melakukan pelayaran ya. Bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan dari Eropa ke Asia. Teknologi perkapalan pada masa kuno. Nih perhatikan ya, lihat semuanya menggunakan kayu ya, karena memang pada saat itu belum ditemukan mesin. Nah, jadi bangsa-bangsa Eropa itu bertaruh nyawa untuk menyeberangi samudra ya. Itu kapal mereka menggunakan tenaga angin gitu. Jadi memang betul-betul teknologi sudah maju karena mereka harus paham betul kemana arah angin. Sehingga ketika arah angin menuju ke daerah yang mereka tuju, maka layar ini akan dikembangkan atau diturunkan. Tapi ketika arah angin berlawanan dengan arah tujuan pada mereka, layar tadi akan digulung. Sehingga inilah sebenarnya juga yang membuat perjalanan bangsa Eropa itu sampai berbulan-bulan lamanya. Ya, karena belum ditemukan mesin sebagai alat pendorong, masih murni menggunakan tenaga angin ya, atau tiupan dorongan angin. Nah, ini dia salah satu bukti teknologi perkapalan awal bangsa Eropa yang menyeberangi samudra menuju ke Asia, khususnya ke wilayah Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Oke, jadi itu saja mengenai cuplikan-cuplikan video yang bisa Bapak sampaikan ya. Mengenai pertemuan minggu depan, Bapak akan masuk ke perkembangan sistem pemerintahan pada masa kolonial. Nah, untuk materi catatannya mungkin minggu depan juga Bapak berikan dalam bentuk file Word ya. Mudah-mudahan bisa kalian catat, pindahkan dalam buku. Tidak hari ini, itu akan Bapak berikan di minggu depan. Oke, kira cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Selamat pagi dan selamat memulai pelajaran kita. Oke, terima kasih.